persis untuk mensupport ini. Jadi jangan takut ya Mas ya. Jangan ya. takut karena labirin ini mesti diakhirin dong gitu loh. Ya. Iya kan? Ya harus diakhiri karena apalagi sekarang menyumbang itu kalau malu sedikit, kalau sedikit ada rasa malu misalkan mekanisme online mekanisme IT nih kayak taksi online, ojek online itu kan ada mekanisme sumbangan tuh 1.000, 2.000 cukup, tapi kalau kemudian tips gitu ya. antara lain itu seperti itu. Tapi ada juga mekanisme donasi dan sebagainya seperti itu. Kalau sekolah atau dinas pendidikan punya aplikasi seperti itu misalkan bekerja sama dengan ojek online, bekerja sama dengan taksi online seperti itu. Menterinya orang startup loh. Menterinya orang startup loh. Harusnya. Maka saya sebenarnya membayangkan ketika menterinya orang startup seperti itu, wah ini berharap nih pungutan bisa berakhir nih, karena bisa kemudian peluang untuk donasi jadi lebih besar. Akutabilitasnya lebih terjaga dong harusnya Mas. Iya, dalam konteks pengumpulnya iya. Tapi kemudian penggunaannya perlu dikawal. Setelah itu kan penggunaan oleh sekolah. Nah, itu yang perlu dikawal memang. Dikawalnya tidak hanya dengan memelototi ada nggak penyimpangan, tapi juga membantu mendampingi membangun sistemnya, melaksanakan menjalankan sistemnya. Nah sebenarnya kalau di Jogja lebih memungkinkan kawan-kawan IDEA itu pekerjaannya seperti itu, mendorong transparansi anggaran sekolah. Kita bisa berkolaborasi dengan banyak kawan-kawan CSO untuk itu. Tapi pertanyaannya keinginan sekolah, keinginan dinas pendidikan ada nggak untuk itu gitu loh. Saya khawatir tidak cukup antusias. Bukan karena nggak mau, tapi memang ada barrier yang berat di situ untuk kemudian berubah gitu loh. Karena memang berubah dari sesuatu yang sangat drastis akan banyak orang yang kemudian merasa tidak nyaman dan sebagainya. Saya khawatir itu. Iya. Dan SDM berpengaruh dong? SDM? Ya, iya sebenarnya, tapi tidak menjadi faktor yang utama. Siap Mas. Mas, kita ngomong masalah perseragaman ini. Perseragaman ini menjadi cukup hal yang menarik ketika di tahun ajaran baru seperti ini. Sempat di beberapa tahun yang lalu terjadi kasus di DIY terkait dengan seragam di sekolah negeri yang ditentukan model, jenis, dan lain sebagainya itu bertentangan dengan kita mengacu pada Permendikbud 45 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Di situ di dalam pasal 1 jelas disebutkan jenis warna, di bab 4 pasal 4 disebutkan bagaimana pengadaan dan lain sebagainya. Misalnya pakaian seragam peserta didik jenjang SD adalah celana pendek, rok pendek dengan ukuran celana di atas lutut, terus baju lengan pendek, tapi itu misalnya diganti misalnya dengan baju lengan panjang. Seperti itu bagaimana sih Mas penyikapinya? Ya gini ya, terutama sekolah negeri, sekolah yang tidak berbasis identitas keagamaan dan sebagainya itu memang seharusnya dia multikultural. Jadi seragamnya itu bisa dipakai oleh semua orang. Maka kemudian peraturan menteri seperti itu oleh Bupati diadopsi. Kalau di YD ada nanti perwakilan wali kota, ada perwakilan bupati yang kemudian sejalan dengan itu. Peraturan itu kemudian direplikasi lagi dalam level sekolah menjadi tata tertib sekolah. Nah itu sejalan tuh, nggak boleh kemudian misalkan kalau di dalam peraturan wali kota menyebutkan bahwa anak seragam siswa seperti ini kemudian dan seragam katakanlah seragam identitas keagamaan sebagai pilihan, tapi di tata tertib sekolahnya mengatakan berbeda, wajib pakai ini, itu nggak boleh karena bertentangan dengan yang lebih tinggi. Itu saya kira tidak boleh. Maka dari itu saya sependapat dengan peraturan menteri itu kalau kemudian yang namanya seragam itu harus diatur sedemikian rupa tanpa kemudian juga mengekang kebebasan dari sekolah, terutama seragam-seragam identitas sekolah dan sebagainya itu kadang diperlukan, walaupun itu dilematis. Nanti saya bisa cerita di mana letak dilematikanya. Itu perlu diatur agar kemudian ciri khas pelajar Indonesia itu tetap bisa terlihat dalam keberagaman seragam itu. Jadi keberagaman seragam gitu ya, seperti itu.
Terkait dengan pungutannya? Terkait dengan pungutannya enggak? Ya, itu juga perlu diatur karena gini. Kalau berdasarkan aturan yang ada, apakah itu level Menteri Pendidikan maupun kementerian lain, karena ada kementerian atau departemennya juga mengatur atau peraturan lain yang mengatur seragam yang di luar skala atau di luar aspek kependidikan. Intinya sekolah dan perangkat sekolah, guru, pegawai sekolah itu dilarang jual seragam. Ya, di PP 17 2010 jelas. Dilarang jual seragam. Masalahnya sekolah-sekolah di Indonesia umumnya itu juga punya seragam khas sekolah. Kalau yang seragam umum itu mungkin Bisa didapat di luar. bisa diberlakukan tanpa kesulitan norma itu gitu. Tapi bagaimana dengan seragam sekolah? Pilihannya kan meniadakan seragam identitas sekolah atau kemudian menyesuaikan aturannya. Sebenarnya tujuan utama dari aturan itu kan mestinya untuk mencegah terjadinya praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh guru maupun pegawai sekolah yang kemudian merugikan siswa dengan kesempatan mengambil keuntungan lebih besar dari yang di pasaran umum. Nah ini dalam pengalaman kami ini dilematis, meskipun karena ini sudah menjadi norma ya kita harus tegakkan itu. Maka kemudian kita selalu mendorong sekolah jangan coba-coba jual seragam. Oh enggak Pak, ini kami guru enggak jual, ini yang jual koperasi. Oke, Bapak anggota koperasi bukan? Saya anggota koperasi. Bapak juga masa bukan jual ketika koperasi menjual. Nah itu yang banyak. Yang banyak seperti itu. Jadi meskipun koperasi itu tidak, kalau kemudian koperasi guru tetap tidak boleh harusnya